Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama seperti biasa kita membaca doa dahulu kepada Afdal. Ketua kelasnya mana? Hadir Pak, hadir. Ya, silakan Al-Afdal untuk memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selanjutnya setelah kita membaca doa, anak-anak sekalian, mari sama-sama saya akan membacakan dulu absen kita semua biar kita tahu siapa yang hadir dan tidak hadir. Rini Widyaningsih ada. Ri Wahyuni ada. Hadir Pak. Hadir Pak. Siska ada. Hadir Pak. Al-Afdal ada. Ada semua ya. Baik, Bapak semua. Semuanya dengar semua apa yang Bapak sampaikan ini? Dengar Pak. Nah, baik. Di dalam pembelajaran kali ini kita memasuki pembelajaran tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Di situ nampak semua, anak-anak semua nampak? Nampak Pak. Ada Ka'bah Pak. Iya, ada Ka'bah, ya benar. Di dalam materi kita keteladanan Nabi Ibrahim, di situ ada terbagi 5. Yang pertama pengertian, yang kedua tentang dalil naklinya, yang keempat mukjizatnya, dan yang kelima adalah hikmahnya. Nampak semua? Pak. Jadi pertama kita mengetahui dulu apa pengertian tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Keteladanan adalah menghargai ucapan, sikap, dan perilaku yang melekat pada pendidik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian keteladanan berasal dari kata teladan yang artinya hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Dan menurut Lahunisa, pengertian keteladanan berarti penanaman akhlak, adab, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa keteladanan Nabi Ibrahim adalah salah satu manusia yang sifat, sikap, dan tingkah lakunya dalam menyembah Allah sehingga kita dapat meniru dan kita mencontoh sebagai sauri teladan yang baik. Inti dari keteladanan ini, kita wajib atau mencontoh yang baik apa yang terdapat di dalam keteladanan Nabi Ibrahim. Paham semua anak-anak? Paham Pak. Selanjutnya tentang kisah Nabi Ibrahim. Di sini ada cerita tentang kisah Nabi Ibrahim yang nanti di akhirnya akan Bapak tunjukkan tentang konsepnya ya. Kisah Nabi Ibrahim itu berawal dari beliau lahir di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud, yang mana raja tersebut sungguh amat zalim sehingga mempunyai kekuasaan serta peraturan yang amat meresahkan, yaitu membunuh bayi laki-laki agar tidak ada lagi penggantinya sebagai raja. Namun agar tidak ketahuan, ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam mengasingkan Ibrahim ke hutan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala
Nabi Ibrahim tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tangguh hingga selalu selamat dan berbagai macam bahaya hingga suatu ketika dia dapat kembali ke masyarakat. Setelah beliau kembali, dia begitu bingung karena banyak yang menyembah patung berhala. Hampir di sepanjang perjalanan ke rumah dia melihat patung. Sampai di rumahnya dia masih menemukan ayahnya yang bekerja sebagai pembuat patung. Nabi Ibrahim adalah anak seorang pemahat, yang mana ayahnya bernama Azar dan mempunyai profesi pemahat patung yang profesional. Sehingga di dalam usia sekecil itu, Nabi Ibrahim bertanya-tanya tentang Tuhan di mana? Atau di manakah Tuhan itu? Kemudian dia berpikir bahwa Tuhan itu adalah sebuah bintang atau bulan. Dia melihat bahwasanya bintang dan bulan itu adalah seorang Tuhan yang menciptakan semuanya karena dilihatnya betul-betul terang. Hingga pada paginya dia melihat bahwasanya bulan yang terang itu hilang. Dan kemudian dia berpikir bahwasanya bukan bintang dan bulanlah sebagai Tuhan, melainkan adalah berhala, yaitu patung. Namun dia berpikir, dia mengatakan dengan kecerdasannya untuk menyadarkan Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim menjalankan aksinya dengan menghancurkan semua berhala, kecuali berhala yang paling besar. Saat Raja Namrud kembali dari luar kota, dia marah besar. Dia mencari orang yang menghancurkan Tuhannya atau yang menghancurkan berhalanya. Salah satu pengikutnya memberitahu bahwa Nabi Ibrahim yang melakukannya. Dengan penuh rasa marah, dia meminta Nabi Ibrahim untuk menghadapnya. Apa yang ditanyakan oleh Raja Namrud? Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim mengatakan, bukan. Lalu siapa lagi kalau bukankah engkau berada di sini saat kami pergi dan engkau membenci berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim mengatakan, iya. Tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku berpikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah tampaknya berada di lehernya? Raja Namrud kemudian berkata dengan marahnya, mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu? Mendengar hal itu dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, kalau begitu kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa? Begitu pintar dan cerdiknya Nabi Ibrahim menjawab segala pertanyaan dari raja, hingga akhirnya banyak masyarakat yang tersadar bahwa Tuhan selama ini yang mereka sembah tidak dapat bergerak, melihat dan hanya bisa diam. Baiklah anak-anak sekalian, dari kisah tersebut, apa bisa sudah dapat dipahami tentang keteladanan Nabi Ibrahim? Yang pertama kesimpulan kita ambil adalah tentang kebenaran yang dipegangnya oleh dirinya sendiri. Bahwasanya Tuhan itu adalah yang tidak bisa bergerak. Berarti Tuhan itu bukan orang yang diciptakan, tetapi Tuhan adalah yang menciptakan. Dalil-dalilnya, Nabi Ibrahim sebagai teladan dinyatakan dalam Al-Quran dengan 3 bentuk, yaitu dengan ungkapan uswatun hasanah, karena Nabi Ibrahim dikenal dengan sosial yang tinggi. Di dalam surah Al-Quran, surah Al-Mumtahanah ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bara'u minkum wa mimma ta'budun. Mungkin anak-anak tahu semua ceritanya kan tentang ketabahan dan kesabaran Nabi Ibrahim ketika dia mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah anaknya. Siapa nama anaknya? Ismail, Pak. Ismail. Iya, betul. Pintar-pintar sekali anak Bapak. Menyembah.
Dengan fakta sejarah semacam ini, maka tidaklah berlebihan kalau akhirnya Nabi Ibrahim secara khusus dikukuhkan sebagai panutan umat Islam dengan menggunakan berbagai ungkapan bahasa. Dan masing-masing ungkapan bahasa tersebut memberi penekanan terhadap karakter yang berbeda. Namun, di dalam diri Ibrahim, persepsi alaihi wasallam adalah untuk kesabarannya dan keteguhannya dalam memberikan kebenaran yang perlu diaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, di sini Bapak ada memberikan tentang mukjizat Nabi Ibrahim. Siapa tahu arti mukjizat anak-anak Bapak? Kelebihan, Pak. Kebesaran. Kelebihan. Kebesaran. Iya. Di sini ada Bapak berikan pengertian tentang mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa dan biasa terjadi pada diri Nabi atau Rasulullah untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi atau Rasulullah yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Coba dulu Nisa, yang keempat apa? Bisa sakit, Pak. Oh sakit, oh iya ya. Nah Siska, ada Siska, yang keempat apa mukjizatnya? Siska mana Siska? Kamar mandi ya? Ya. Siapa bisa memberikan yang siapa itu? Ya, coba sebutkan apa mukjizat yang terakhir? Mukjizat? Iya, mukjizat Sasya. Di sini ada pengertian Bapak berikan. Mukjizat itu ada terbagi 4. Mukjizat kauniyah, mukjizat salbiyah, mukjizat akliyah, dan mukjizat Sasya. Mukjizat kauniyah yaitu mukjizat yang memiliki kaitan dengan peristiwa alam, seperti bulan yang dibelah menjadi 2. Itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan peristiwa dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa dengan itu mukjizat kauniyah. Mukjizat salbiyah adalah mukjizat yang sesuatu tidak berdaya, seperti peristiwa Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud akan tetapi tak mampu membakar tubuhnya. Yang ketiga, mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah adalah yang merupakan mukjizat rasional ataupun masuk akal, karena hanya ada satu mukjizat yaitu di dalam kitab suci Al-Quran. Yang terakhir adalah mukjizat sasya. Mukjizat Sasya sudah saya jelaskan tadi, di mana kurang pahamnya? Belum paham Nisa? Baik, coba Nisa perhatikan lagi. Di dalam mukjizat Nabi Ibrahim terdapat 5 mukjizat. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat tahan api. Jadi waktu kejadian Nabi Ibrahim itulah yang menjatuhkan, merubuhkan patung-patung, maka raja itu marah, Nabi Ibrahim dibakar oleh api. Tapi Allah memberikan mukjizat dengan dia bisa menahan panasnya api. Kemudian Nabi Ibrahim yang kedua mukjizatnya adalah darinya mengeluarkan madu. Itulah salah satu contoh yang ada di mukjizat Sasya tadi Nisa. Nah, yang ketiga mukjizat Nabi Ibrahim menghidupkan makhluk yang mati. Yang keempat, mukjizat Nabi Ibrahim adalah mengubah pasir menjadi. Dan ini coba kamu jelaskan dan kamu jawab masing-masing apa yang kamu ketahui tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Yang kedua, yang bisa kamu ambil dari keteladanan Nabi Ibrahim. Yang ketiga, sebutkan macam-macam mukjizat. Dan yang keempat, apa mukjizat Nabi Ibrahim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham semua anak-anak? Paham. Oke. Sampai di sini. Nanti setelah itu Bapak kasih waktu sekitar 10 atau 15 menit dan segera tunjukkan ke depan. Baik,
Terima kasih semua anak-anak. Pembelajaran kita tentang keteladanan Nabi Ibrahim sudah selesai. Nanti Bapak harap setelah pertemuan ini di minggu depan kita akan berjumpa lagi. Bapak akan mengumumkan siapa nilai yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu lakum syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.